Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Puji Tuhan, kita diperkenankan memasuki hari terakhir dalam pekan ini dan bersatu dalam renungan harian edisi Sabtu 21 Februari 2026. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Dalam kesiapan hati, mari kita mempersiapkan pembacaan kita. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat 12. Dalam keterbatasan kita, marilah kita menyerahkan diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus dalam memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau berikan, sehingga kami boleh berkumpul dalam persekutuan dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat membaca dengan benar firman-Mu dari Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat 12. Singkirkanlah segala kesombongan, kemunafikan, dan hati yang keras dari dalam diri kami, supaya firman-Mu dapat berakar dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat 12. Firman Tuhan. Kesalehan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku, dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua burung. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelaga, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa? Hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, yang membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas.
maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membaharui kekuatan. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak dihuni. Amin. Tuhan tolak ibadah palsu. Itulah tema kita. Saudara, ada seseorang yang pernah berkata kepada pendeta jemaat, "Kalau pendeta urus ibadah saja, jangan yang lain." Orang ini adalah tim sukses pilkada yang sedang membicarakan praktek money politik yang marak di masyarakat. Kalimat itu terdengar biasa, tapi sesungguhnya menggambarkan pandangan umum banyak orang tentang agama yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Alkitab dengan tegas menolak hal ini. Yesaya 58 ayat 1-12 menegaskan bahwa ibadah yang sejati harus berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam bacaan ini, Tuhan menegur umatnya karena mereka tampak saleh secara ritual, rajin berdoa dan berpuasa, tetapi hatinya keras terhadap sesama. Sambil beribadah, mereka menindas pekerjaan. Menindas pekerja, tidak peduli pada yang kelaparan dan membiarkan ketidakadilan tumbuh. Masalahnya bukan pada doa atau puasa, tetapi pada jurang antara ritual dan keseharian, antara ruang kebaktian dan kehidupan sosial. Bagi Tuhan, puasa sejati adalah membuka belenggu penindasan, melepaskan tali kuk, dan berbagi roti dengan yang lapar. Jelas dalam ayat 6 dan 7 pembacaan kita. Artinya, ibadah yang benar selalu menyentuh ranah sosial, politik, dan ekonomi sekaligus. Kritik Yesaya ini sangat relevan hari ini. Banyak orang Kristen rajin beribadah, tetapi diam terhadap ketidakadilan, ikut arus politik uang, atau menutup mata pada kemiskinan. Di gereja Yesus disebut Tuhan, tetapi di bilik suara, uang yang dijadikan Tuhan. Bangsa kita tampak sangat religius, tapi sulit maju karena uang lebih berkuasa daripada iman. Menapaki kemuliaan Tuhan berarti berani membawa terang iman ke ruang publik. Menjadi umat yang adil, peduli, dan jujur. Disitulah kemuliaan Tuhan akan terbit seperti fajar. Menyembuhkan luka bangsa dan menyalakan harapan di tengah-tengah kegelapan dunia. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Ya Tuhan yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak berkenan pada ibadah yang hanya tampak di luar. Tetapi Engkau menghendaki hati yang tulus dan kehidupan yang mencerminkan kasih kami. Ya Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami sering beribadah hanya sebagai rutinitas, tetapi masih menyimpan kepahitan, ketidakadilan, dan sikap yang tidak mencerminkan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bentuklah hati kami agar menjadi lembut dan peka terhadap kehendak. Bagi setiap kami secara pribadi ya Tuhan, ajar kami untuk hidup dalam ketaatan setiap hari,
baik di dalam keluarga kami, di tempat kerja kami, di sekolah, dan dalam setiap relasi kami. Sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Tuhan, dalam setiap gumul, tolonglah kami agar kami menjalani pergumulan kami dengan mengandalkan Tuhan. Entah kami berada dalam keadaan sakit, duka cita, pergumulan karena ekonomi, pergumulan dalam menghadapi anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pergaulan, dan lain sebagainya. Andalan kami hanyalah Engkau, Tuhan. Dan ketika kami menikmati berbagai pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kami, ajar kami untuk terus bersyukur. Bersyukur untuk semua yang bersukacita atas pertambahan usia pada hari ini. Bersyukur untuk pertambahan usia dalam rumah tangga kami dalam hari ulang tahun perkawinan. Bersyukur untuk kekuatan kesehatan. Bersyukur untuk semua yang boleh kami alami dalam kekuatan daripada-Mu. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami serahkan hari ini kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami dan juga pelayanan kami Tuhan, supaya kami hidup dalam terang-Mu dan menjadi alat kasih-Mu bagi sesama. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, pergilah dalam kehidupanmu, Tuhan memberkati.